Halo sahabat semua, selamat datang di Bisa Kok, tempat di mana setiap kisah bukan hanya cerita, tapi cermin kehidupan yang penuh pelajaran kekuatan dan harapan. Hari ini, kami akan membawakan sebuah kisah menggetarkan hati tentang seorang istri yang harus menghadapi pengkhianatan terbesar dari dua orang yang paling ia percaya suaminya sendiri dan sahabat masa kecilnya. Bayangkan, ketika cinta yang kamu jaga dengan doa tiba-tiba hancur oleh dusta dan dendam yang terpendam selama bertahun-tahun. Apakah kamu akan diam atau bangkit dan melawan meski hati terbelah? Kisah ini penuh emosi intrik dan keberanian yang akan membuatmu marah sedih, sekaligus kagum dengan kekuatan seorang wanita yang terluka, tapi menolak untuk hancur. Jangan lupa untuk klik like, bagikan video ini ke teman-temanmu, dan subscribe ke channel Bisa Kok supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah luar biasa lainnya. Sekarang siapkan hatimu, karena perjalanan Aisyah akan dimulai. Langit pagi itu masih gelap, hanya seberkas cahaya lampu jalan yang redup menerangi gang sempit di pinggir kota. Di dalam sebuah rumah sederhana, terdengar suara pelan seorang wanita menutup pintu berusaha agar engsel yang berderit tidak membangunkan siapapun. Dialah Aisyah, sosok istri yang selama 5 tahun ini menjalani perannya dengan sepenuh hati, bangun sebelum fajar, menyiapkan sarapan untuk suaminya, dan memastikan semua kebutuhan suaminya terpenuhi sebelum ia berangkat ke masjid untuk menjadi imam sholat subuh. Dapur mungil itu hangat dengan aroma kopi. Baru diseduh bercampur wangi roti panggang yang sudah tertata rapi di atas piring. Aisyah menuang kopi ke dalam cangkir matanya, sesekali melirik ke arah jam dinding. Jam 4:15. Biasanya di jam seperti ini, Zaki sudah duduk di meja makan tersenyum dan bercanda tentang kopi buatan Aisyah yang selalu terlalu pahit. Namun pagi ini, kursi itu kosong. Aisyah menarik napas pelan. Semalam Zaki pulang sangat larut. Ketika ia tanya suaminya hanya menjawab singkat. Ada urusan di masjid, jawaban yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Jawaban yang mulai terasa hampa meski diucapkan dengan nada tenang. Ada sesuatu yang mengganjal di hati Aisyah. Sesuatu yang ia coba abaikan, tapi makin hari makin sulit ditolak. Ia berjalan pelan ke kamar, mendapati Zaki masih terlelap di ranjang. Wajahnya yang tampan diterpa cahaya redup lampu meja tampak begitu damai. Sekilas rasa bersalah menyelinap di hati Aisyah. Mungkin aku terlalu curiga, pikirnya. Tapi ketika ia hendak menarik selimut untuk menutupi tubuh, Zaki, ponsel suaminya bergetar di atas meja kecil. Nama pengirim terpampang jelas di layar L. Hanya satu huruf, tapi cukup membuat jantung Aisyah berdegup lebih cepat. Tangannya gemetar ketika meraih ponsel itu. Ia tahu ini salah, ia tahu ia seharusnya tidak mengintip privasi suaminya. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang mendesak, mendorong, memaksa. Dengan kata sandi yang masih sama, tanggal pernikahan mereka, Aisyah membuka ponsel itu. Hanya satu pesan singkat yang muncul. Besok malam, seperti biasa. Jangan lupa. Pendek misterius, tapi menusuk seperti pisau yang mengoyak dada. Siapa L? Apa maksudnya seperti biasa? Kenapa dikirim di tengah malam? 1000 pertanyaan menyerbu benaknya, membuat tangan Aisyah gemetar saat ia meletakkan kembali ponsel itu. Ia kembali ke dapur, duduk sendiri dengan segelas kopi yang kini sudah dingin. Kepalanya penuh tanda tanya, hatinya penuh kegelisahan. Ia ingin percaya pada suaminya, pada cinta yang mereka bangun dengan doa dan janji suci. Tapi kenapa? Kenapa hatinya justru merasa ada sesuatu yang disembunyikan? Hari itu berjalan seperti biasa. Atau setidaknya, Aisyah berusaha membuatnya tampak biasa. Ia menemani Zaki ke masjid untuk acara pengajian mingguan, tersenyum pada para jamaah yang memuji khutbah suaminya, membantu membagikan makanan untuk anak-anak yatim. Tapi di balik senyum itu, matanya terus mengamati.
Zaki tampak sempurna di mata semua orang. Ustaz muda, karismatik, suara lembut, tutur kata bijak. Tapi Aisyah melihat sesuatu yang orang lain tak lihat. Ada kilatan asing di matanya, ada bayangan rahasia yang tersembunyi di balik senyum itu. Sore itu saat mereka meninggalkan masjid, Aisyah mendengar bisik-bisik dari dua ibu-ibu yang duduk di dekat pintu. Kata orang, Ustaz Zaki sering ketemu sama perempuan bercadar di dekat masjid lama. Serius? Siapa ya? Aisyah berhenti melangkah. Darahnya serasa berhenti mengalir. Awif ingin bertanya, tapi kedua ibu itu sudah berlalu meninggalkan Aisyah dengan 1000 prasangka. Malam itu ketika Zaki berkata, ia harus pergi lagi ke masjid untuk rapat mendadak. Aisyah tahu ia tak bisa lagi hanya diam. Setelah Zaki keluar, Aisyah mengenakan kerudungnya, mengambil jaket, dan diam-diam membuntuti suaminya. Langkah Zaki cepat melewati ganggang sempit yang jarang dilalui orang. Aisyah bersembunyi di balik tembok, gelap mengikuti. Dari jauh napasnya, memburu jantungnya, berdebar tak beraturan. Akhirnya, Zaki berhenti di depan sebuah rumah tua di pinggir kota, bangunan tua kusam dengan cat dinding yang mengelupas. Aisyah bersembunyi di balik pohon, beringin besar menyaksikan Zaki mengetuk pintu. Tak lama, pintu terbuka menampakkan seorang wanita bercadar hitam pekat. Hanya menampakkan sepasang mata tajam yang mengintip dari balik kain Zaki. Masuk pintu tertutup. Gelap sunyi, Aisyah berdiri membeku. Dunia di sekitarnya runtuh. Ia tak tahu apa yang harus ia lakukan. Hatinya berteriak, ingin berlari, ingin menuntut kebenaran. Tapi kakinya terasa terpaku di tanah wanita itu. Siapa dia? Kenapa Zaki, suaminya Ustaz yang ia cintai, berada di sini? Malam itu, Aisyah pulang dengan langkah lemah. Di rumah ia menatap langit-langit. Kamar mata terbuka, lebar menahan tangis. Ia ingin percaya Zaki. Ia ingin percaya semua ini hanya salah paham. Tapi bayangan perempuan bercadar itu terus menghantuinya seperti hantu hitam dalam mimpi buruk. Dan di dalam hatinya, Aisyah tahu besok ia harus menemukan jawabannya. Meski kebenaran itu akan menghancurkan hatinya. Pagi itu, Aisyah bangun dengan mata sembab langit. Jakarta mulai memutih, suara azan subuh masih menggema samar di kejauhan. Tapi hati Aisyah terasa kosong. Ia memandangi cangkir kopi di atas meja dingin. Tak tersentuh persis seperti kemarin. Zaki masih belum pulang. Biasanya setelah sholat subuh, dia akan kembali duduk bersamanya sambil membaca Al-Quran atau menyiapkan materi khutbah. Tapi pagi ini tidak ada jejak Zaki, hanya keheningan yang menggantung di rumah itu. Telepon genggamnya bergetar. Aisyah buru-buru meraih, berharap itu Zaki, namun hanya pesan dari grup pengajian. Terima kasih Bu, Aisyah sudah membantu acara kemarin. Semoga Allah membalas kebaikan Ibu. Ia menarik napas panjang mencoba menenangkan diri. Tapi pikirannya kembali ke pemandangan semalam, ke rumah tua dengan tembok terkelupas, ke wanita bercadar hitam yang berdiri di ambang pintu. Apa yang mereka lakukan di sana? Apa hubungan Zaki dengan wanita itu? Kenapa semua ini terjadi begitu tiba-tiba? Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya. Setiap kali ia mencoba menenangkan hati bayangan wanita bercadar itu, muncul lagi sepasang mata tajam yang menatapnya tanpa suara, penuh rahasia. Aisyah menatap dirinya di cermin. Wajahnya pucat, garis lelah mulai tampak di sudut mata. Ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri, di kehidupannya sendiri. Ia mencoba tersenyum, tetapi senyum itu terasa palsu, terpaksa. Hari itu ia tetap pergi ke masjid. Ia tak ingin para jamaah curiga. Zaki juga hadir berdiri di mimbar dengan suara lembut, menyampaikan khutbah tentang kesabaran, tentang keimanan dalam menghadapi ujian. Suaranya tenang, matanya bersinar. Tak ada tanda-tanda kebohongan, tapi Aisyah melihat lebih dalam. Ada kegelisahan di sorot matanya, ada kegugupan di gerak tubuhnya.
Setiap kali ia menyebut kata kesetiaan, Aisyah merasa ada sesuatu yang tergores dalam hatinya, seperti pisau kecil pelan-pelan mengiris. Setelah acara berakhir, Aisyah mendengar bisik-bisik lagi. Beberapa jamaah wanita berdiskusi pelan di dekat tempat wudhu. Kata orang Ustaz Zaki, sering ketemu sama perempuan bercadar itu di masjid lama. Habis pengajian, aku juga dengar, tapi nggak tahu siapa dia. Katanya sih bukan jamaah sini. Aisyah menunduk, pura-pura sibuk membereskan sajadah. Kupingnya menangkap setiap kata. Rasanya seperti ditikam. Suaminya yang selama ini dipuji, disanjung sebagai panutan perlahan, mulai menjadi bahan gosip. Ketika mereka pulang, Zaki menggandeng tangannya seperti biasa. Senyum itu, sentuhan itu terasa dingin. Kenapa diam aja? Sayang, tanya Zaki. Aisyah menggeleng pelan, mencoba menyembunyikan tangis yang hampir pecah. Enggak apa-apa mas, tapi hatinya berteriak. Ia ingin bertanya, ingin menuntut, ingin menjerit, tapi lidahnya keluh. Ia takut jawaban yang akan keluar. Ia takut mengakui bahwa kecurigaannya mungkin benar. Malam itu, Zaki berkata lagi, ia harus pergi ke masjid rapat mendadak, katanya, sambil mengambil peci dan tas Aisyah, hanya menatap. Mas, jam segini. Rapat apa? Suaranya pelan Zaki menghindari tatapannya. Ada urusan penting. Aisyah hanya mengangguk. Tapi begitu pintu tertutup, ia segera mengenakan kerudung dan sandal. Kali ini, ia tak akan hanya menunggu di rumah. Kali ini ia akan mencari tahu. Langkah Zaki cepat. Ia berjalan menembus gang sempit, melewati jalan setapak yang jarang dilalui. Aisyah menjaga jarak bersembunyi di bayang-bayang tembok. Jantungnya berdegup keras, kakinya bergetar. Akhirnya Zaki berhenti. Rumah tua itu lagi, pintu terbuka. Wanita bercadar itu muncul. Zaki masuk, pintu tertutup. Aisyah berdiri membeku. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Dunia terasa berputar. Kenapa mas? Kenapa bisiknya pelan? Ia ingin mengetuk pintu, ingin berteriak, ingin masuk, tapi tubuhnya tak bergerak. Kakinya seperti tertancap di tanah. Napasnya pendek. Setelah beberapa saat ia memutar balik. Langkahnya lemah. Setiap langkah terasa berat. Malam itu ia tak tidur. Hanya menatap langit-langit kamar, berusaha menjawab pertanyaan yang tak terjawab. Pagi berikutnya Zaki bersikap seperti biasa, seolah shenanu wada apa-apa. Ia mencium kening Aisyah sebelum berangkat ke masjid, tersenyum lembut, mengatakan, doakan aku sayang. Tapi senyum itu bagi Aisyah kini hanya topeng. Kata-kata itu hanya formalitas. Ada jarak yang menganga di antara mereka. Jarak yang tak bisa diisi lagi. Hanya dengan doa Aisyah, mulai mencatat setiap kebiasaan. Zaki, jam berapa, ia pulang, kemana ia pergi, siapa yang menghubunginya. Ia mulai memperhatikan aroma di baju Zaki. Kadang tercium wangi parfum asing, bukan aroma rumah mereka. Setiap petunjuk kecil menambah kepingan puzzle dalam pikirannya. Setiap tatapan canggung dari jamaah wanita. Setiap bisik-bisik di masjid semakin menegaskan ada sesuatu yang disembunyikan. Suatu sore, saat Zaki tertidur, di ruang tamu ponselnya kembali bergetar. Aisyah menahan napas. Nama yang muncul Samael. Pesannya pendek. Malam ini, seperti biasa, aku tunggu. Aisyah menutup matanya. Jantungnya seperti diremas. Ia menatap Zaki yang terlelap. Wajahnya tenang damai. Wajah suami yang dulu ia cintai dengan seluruh jiwanya. Mas, kenapa bisiknya pelan? Kenapa kamu berubah? Hari itu Aisyah mengambil keputusan. Ia akan mengikuti Zaki lagi malam ini. Tapi kali ini ia tak hanya mengintip. Ia akan masuk. Ia akan menuntut jawaban sore, menjelang malam. Aisyah berdiri lama di depan cermin. Ia mengenakan kerudung warna gelap, menyembunyikan wajah pucatnya di balik kain. Ia memandang bayangannya sendiri. Ini saatnya Aisyah, katanya pada diri sendiri.
Ini saatnya kamu tahu. Dan malam itu, langkahnya mengarah lagi ke rumah tua itu. Rumah yang menjadi saksi, sebuah rahasia yang siap menghancurkan segalanya. Malam itu, setelah azan Isya berkumandang, Zaki bersiap dengan tergesa-gesa. Ia mengenakan jubah dan peci putihnya, memeriksa tas kecil yang selalu ia bawa ke masjid, lalu berpaling kepada Aisyah yang sedang duduk di ruang tamu. Aku harus pergi sekarang. Sayang, ada rapat penting dengan pengurus masjid, katanya sambil tersenyum tipis. Seolah menyembunyikan sesuatu di balik senyum itu, Aisyah hanya mengangguk pelan mencoba menjaga ketenangan wajahnya. Meski dalam hati gelombang perasaan bercampur, aduk mulai mendesak keluar. Ia menatap usumumnya cingkiri berdiri di ambang pintu, menatapnya sekali lagi sebelum menghilang ke dalam gelapnya malam. Ketika suara langkah Zaki perlahan menjauh Aisyah berdiri dari kursinya, ia menarik napas panjang, meraih kerudung dan jaket, lalu membuka pintu dengan hati-hati. Malam itu ia memutuskan tidak akan hanya duduk di rumah dengan 1000 pertanyaan yang berputar di kepalanya. Ia akan mengikuti Zaki. Meski apa yang akan ia temukan mungkin akan melukai hatinya lebih dalam. Udara malam terasa dingin, menusuk kulit angin, berhembus membawa aroma tanah basah dan bau asap samar dari rumah-rumah di sekitar Gang Aisyah berjalan pelan menjaga jarak agar langkahnya tak terdengar. Jantungnya berdetak kencang setiap ketukan, seperti jenderang perang yang mengiringi langkahnya menuju sebuah kebenaran yang selama ini ia hindari. Di kejauhan, ia melihat Zaki melangkah cepat melewati jalan kecil yang menuju ke arah masjid lama di ujung kota. Namun ketika sampai di pertigaan, bukannya berbelok ke Masjid Zaki, justru memilih jalan setapak gelap yang mengarah ke arah yang berbeda. Aisyah berhenti sejenak, dadanya terasa sesak. Kenapa Mas ke arah sana? Bisiknya dalam hati merasakan firasat buruk menjalar pelan di tubuhnya. Ia kembali melangkah, mempercepat langkah agar tak kehilangan jejak suaminya. Di setiap sudut gang, ia berusaha bersembunyi di balik tembok atau pohon, memastikan Zaki tak menyadari kehadirannya. Jalan setapak itu semakin sempit dan gelap diterangi hanya oleh sinar bulan yang mengintip malu di balik awan. Akhirnya Zaki berhenti di depan sebuah rumah tua bangunan kusam dengan cat mengelupas dan jendela yang sebagian tertutup papan kayu. Aisyah berdiri di balik pohon beringin besar di seberang jalan, menahan napas saat melihat Zaki mengetuk pintu kayu yang mulai lapuk. Tak lama kemudian pintu terbuka, pelan menampakkan sosok seorang wanita bercadar hitam pekat yang hanya memperlihatkan sepasang mata tajam. Zaki melangkah masuk dan pintu itu tertutup kembali, menelan suaminya ke dalam gelapnya. Rumah tua itu, Aisyah tetap berdiri di tempatnya. Kedua tangannya gemetar memegangi batang pohon. Pemandangan itu membuat hatinya terasa hancur, berkeping-keping. Monsieur mencari Olsen. Menyolf meyakinkan diri bahwa semua ini hanyalah salah paham, hanya sebuah pertemuan biasa untuk kepentingan dakwah atau kegiatan masjid. Namun akal sehatnya menolak untuk percaya. Tidak mungkin ada urusan dakwah yang dilakukan malam-malam seperti ini, di rumah tua yang tersembunyi, jauh dari keramaian, bersama seorang wanita bercadar misterius. Aisyah menelan ludahnya yang terasa pahit. Ia tahu malam ini pintu menuju kebenaran telah terbuka, dan ia harus memutuskan apakah akan tetap berdiri di luar, menatap dari kejauhan, atau melangkah masuk dan menghadapi kenyataan apapun risikonya. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang menusuk suara jangkrik, dan desir angin menjadi satu-satunya musik malam itu. Aisyah menarik napas panjang, lalu perlahan melangkah mendekati rumah tua itu. Setiap langkah terasa berat, seperti membawa seluruh beban dunia di pundaknya. Ketika akhirnya sampai di depan pintu, ia menempelkan telinganya ke kayu tua yang dingin. Dari dalam terdengar suara pelan samar-samar seperti percakapan yang tertahan.
Ia tak bisa mendengar jelas apa yang mereka bicarakan. Tetapi nada suara itu tawa kecil yang sesekali terdengar cukup untuk membuat air matanya mulai menggenang di sudut mata. Dengan tangan gemetar, ia mengetuk pintu pelan lalu semakin keras hening. Tak ada jawaban. Ia mengetuk sekali lagi, kali ini dengan lebih kuat. Dari dalam terdengar langkah kaki mendekat pintu, terbuka sedikit memperlihatkan wajah Zaki yang tampak terkejut, seolah tak percaya melihat Aisyah berdiri di sana. "Aisyah, kamu ngapain di sini?" tanya Zaki. Terbatas suaranya gugup, matanya berputar gelisah. Di belakangnya sosok wanita bercadar berdiri. Diam, matanya menatap Aisyah dengan tajam penuh misteri. Aisyah menatap suaminya lama, lalu mengalihkan pandangan ke wanita bercadar itu. "Aku cuma mau tahu, siapa dia, Mas?" Suaranya pelan, namun tegas, mengandung campuran kemarahan dan kesedihan yang sulit ia sembunyikan. Zaki membuka mulut, namun sebelum sempat menjawab, wanita bercadar itu maju selangkah. Ia menunduk sebentar, lalu mengangkat tangannya ke wajah perlahan, melepas cadarnya. Kain hitam itu jatuh ke lantai, memperlihatkan wajah di baliknya. Aisyah tertegun, dunia seakan berhenti berputar. Nafasnya tercekat, matanya membelalak, tak percaya. "Laila," suaranya hampir tak terdengar, lebih seperti bisikan kosong. Wajah itu, wajah sahabat kecilnya. Sahabat yang dulu, seperti saudara sendiri, kini berdiri di depannya dengan senyum tipis, penuh makna. "Halo Aisyah," kata Laila. Pelan, nadanya dingin, namun menusuk. "Sudah lama ya?" Aisyah mundur, selangkah, dadanya berdegup keras. Semua kepingan puzzle yang selama ini berserakan mulai tersusun Laila. Sahabatnya yang tiba-tiba menghilang bertahun-tahun lalu. Laila yang dulu selalu bersamanya, berbagi rahasia tawa mimpi. Dan kini Laila berdiri di sini, di rumah tua ini, bersama Zaki. "Kenapa kamu di sini?" Laila tanya Aisyah, suaranya mulai bergetar, matanya mulai berkaca-kaca. Laila tersenyum pahit. "Aku hanya mengambil kembali apa yang seharusnya jadi milikku." Jawabnya menatap Aisyah tanpa berkedip. "Selama ini kamu pikir aku menghilang karena patah hati. Tidak Aisyah, aku pergi untuk memperbaiki diriku, untuk menemukan kekuatanku. Dan sekarang aku kembali untuk mengambil apa yang pernah kamu ambil dariku." Aisyah menggeleng pelan, hatinya bergetar hebat. Aku gak pernah mengambil apapun darimu, Laila. Zaki, dia yang memilihku. Aku gak pernah berniat." Suaranya pecah di akhir kalimat Zaki, mencoba mendekat, namun Aisyah mundur lagi, menahan tangan suaminya. "Jangan sentuh aku, Mas." Matanya kini penuh dengan air mata. Ia menatap Zaki lama lalu kembali menatap Laila. "Kenapa Laila? Kenapa kamu harus seperti ini? Kenapa kamu harus menghancurkan hidupku?" Laila tertawa, pelan, tawanya pahit dan getir. "Karena kamu gak pernah tahu rasanya Aisyah. Kamu gak pernah tahu rasanya kehilangan semua yang kamu cintai. Kamu gak pernah tahu rasanya jadi orang yang selalu nomor 2. Kamu punya segalanya, keluarga, cinta, kehidupan sempurna. Sementara aku cuma punya bayanganmu, jejakmu, sisa-sisa dari semua yang kamu tinggalkan." Ia menunjuk Aisyah dengan jari gemetar. "Dan sekarang aku akan pastikan kamu tahu rasanya. Aku akan pastikan kamu juga kehilangan segalanya, seperti aku." Aisyah terdiam, dadanya terasa kosong hampa. Ia menatap Laila dengan mata lelah, bukan lagi dengan kemarahan, melainkan dengan kesedihan yang dalam. "Kamu sudah menang," Laila katanya pelan. "Kamu sudah membuat aku hancur. Tapi kamu gak akan pernah bisa mengambil hatiku. Kamu gak akan pernah bisa mengambil keberanianku." Ia menoleh pada Zaki. "Dan kamu, Mas, aku gak tahu lagi siapa kamu sekarang. Tapi satu hal yang pasti, aku gak bisa lagi jadi bagian dari cerita ini." Dengan langkah pelan, namun pasti, Aisyah berbalik meninggalkan mereka berdua di ambang pintu rumah tua itu.
Air matanya jatuh tanpa suara membasahi pipinya. Malam itu, langkah Aisyah menuju kegelapan malam. Terasa seperti langkah menuju awal baru. Ia tahu, mulai malam ini, hidupnya tak akan pernah sama, tapi ia juga tahu, ia tak akan membiarkan dirinya hancur tanpa perlawanan. Ia akan bangkit, dengan atau tanpa Zaki, dengan atau tanpa Laila. Ia akan berdiri sendiri dengan kekuatan yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Langkah Aisyah semakin menjauh dari rumah tua itu, namun di dalam hatinya masih bergema suara Laila dan Zaki yang tak akan mudah hilang. Ia berjalan tanpa arah, membiarkan kaki membawanya kemana saja. Sementara pikirannya sibuk memutar ulang apa yang baru saja terjadi. Angin malam meniup pelan kerudungnya dingin, menusuk kulit. Tetapi bukan itu yang membuatnya menggigil. Yang membuat tubuhnya gemetar adalah rasa kecewa yang begitu dalam. Rasa dikhianati yang tak pernah ia bayangkan akan datang dari dua orang yang paling ia percayai dalam hidupnya. Ketika akhirnya ia sampai di depan rumah Aisyah berhenti, ia menatap pintu kayu yang selama ini menjadi pintu masuk ke dunia. Kecilnya tempat ia dan Zaki membangun rumah tangga mereka, tempat ia menaruh semua harapan cinta dan doa. Namun malam ini, pintu itu tampak asing, seperti gerbang yang mengarah ke kehampaan. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu, melangkah masuk ke dalam, dan menutupnya kembali dengan pelan. Suara kunci berputar terdengar samar, seperti mengunci. Bukan hanya pintu, tetapi juga hatinya yang mulai menutup. Di ruang tamu, ia duduk di sofa menatap kosong ke dinding. Lampu gantung di atas kepalanya menyala redup bayangannya sendiri, terlihat samar di lantai udara. Di dalam rumah terasa sesak, seolah seluruh dinding berbisik tentang pengkhianatan yang baru saja ia lihat. Aisyah memejamkan mata, mencoba menarik napas dalam, tetapi napas itu terasa berat. Seperti ada batu besar yang menindih dadanya. Dalam keuniannya mendengar suara detak jam di dinding. Setiap detik seperti menertawakan dirinya, mengingatkan bahwa waktu terus berjalan, sementara hidupnya berhenti di tempat. Beberapa jam kemudian, suara pintu depan terdengar Zaki pulang. Langkahnya pelan hati-hati, seolah tahu bahwa ada badai yang menantinya di dalam rumah. Aisyah tetap duduk di sofa, tak bergerak menunggu. Ketika Zaki muncul di ambang pintu, ruang tamu mereka saling menatap dalam keheningan. Wajah Zaki tampak lelah. Matanya redup senyum kecil, berusaha muncul di bibirnya. Tetapi segera pudar ketika melihat sorot mata Aisyah. Tidak ada kata yang terucap, hanya keheningan yang menggantung di antara mereka, keheningan yang lebih keras dari teriakan. "Aku lihat kamu tadi," kata Aisyah. Akhirnya suaranya pelan, namun penuh beban. "Aku lihat kamu masuk ke rumah itu bersama Laila." Suara namanya keluar dengan getir, seperti menyebut nama hantu masa lalu yang kembali menghantui. Zaki membuka mulut, tetapi tak ada kata yang keluar. Ia hanya berdiri di sana, tertunduk tangannya mengepal di sisi tubuhnya, seolah menahan sesuatu yang tak bisa ia ungkapkan. "Kenapa Mas?" tanya Aisyah. Kali ini lebih keras suaranya bergetar. "Kenapa kamu lakukan ini padaku? Kenapa dengan dia?" Zaki melangkah pelan mendekat. Tetapi Aisyah mengangkat tangan menghentikannya. "Jangan dekati aku. Aku gak mau kamu sentuh malam ini," katanya tegas, matanya mulai berkaca-kaca. Zaki berhenti, wajahnya penuh penyesalan. "Aisyah, aku bisa jelaskan?" katanya pelan, suaranya nyaris seperti bisikan. Aisyah menggeleng, air mata mulai mengalir di pipinya. "Jelaskan apa, Mas? Jelaskan kenapa kamu temui sahabatku di rumah tua itu. Jelaskan kenapa kamu bohong padaku selama ini. Jelaskan kenapa kamu hancurkan semua yang sudah kita bangun." Zaki mengusap wajahnya dengan kedua tangan, lalu duduk di kursi seberang Aisyah. Aku gak bermaksud begini. Aku juga gak tahu kenapa semua jadi seperti ini. Laila datang beberapa bulan lalu.
Dia bilang, dia butuh bantuan. Aku cuma mau bantu, tapi aku nggak tahu gimana. Dia bikin aku terjebak. Aisyah tertawa. Pahit suara tawanya dingin menusuk terjebak. Mas mau bilang semua ini salah. Laila mas, nggak punya andil apa-apa. Mas nggak salah apa-apa. Ia menatap Zaki lama. Matanya penuh luka. Mas Ustaz. Mas bicara di mimbar tentang iman, kesetiaan, kejujuran. Tapi semua itu cuma kata-kata kosong ya Zaki. Menunduk tak berani menatapnya. Aku manusia Aisyah. Aku juga lemah. Aku juga punya kekurangan. Aisyah menggeleng napasnya berat. Semua orang punya kekurangan mas. Tapi gak semua orang mengkhianati orang yang paling mencintainya. Gak semua orang mengkhianati orang yang berdoa setiap malam untuknya. Ia menunduk air matanya jatuh ke pangkuannya. Aku doakan kamu setiap malam mas. Aku doakan kamu jadi suami yang baik, imam yang baik, ayah yang baik nanti. Tapi ternyata aku yang bodoh. Aku berdoa untuk orang yang bahkan gak bisa menjaga janjinya sendiri. Suasana hening kembali. Hanya suara jam dinding yang terus berdetak mengiringi keheningan yang semakin berat. Zaki menatap Aisyah lama, matanya mulai berkaca-kaca. Aku minta maaf Aisyah. Aku sungguh minta maaf. Aku gak pantas jadi suamimu. Aku gak pantas kamu maafkan. Tapi aku tetap minta maaf. Aisyah mengangkat, wajahnya menatap Zaki dengan mata sembab. Aku gak tahu mas. Aku gak tahu apakah aku bisa maafkan kamu. Hatiku terlalu hancur sekarang. Aku bahkan gak tahu aku siapa lagi. Setelah semua ini, Zaki berdiri melangkah pelan ke arah kamar. Aku kasih kamu waktu. Aku akan tidur di kamar sebelah malam ini. Kalau kamu butuh aku ada di sana. Aisyah hanya menunduk, tak menjawab. Ketika suara pintu kamar sebelah tertutup, air matanya kembali mengalir deras. Ia menenggelamkan wajahnya di telapak tangan, tubuhnya bergetar menahan isak. Malam itu, Aisyah duduk sendirian di ruang tamu hingga fajar. Ia memandang keluar jendela, menatap langit yang perlahan berubah warna matahari terbit membawa cahaya. Tetapi cahaya itu tak mampu menembus gelap yang menyelimuti hatinya. Esok paginya, Aisyah bangun dengan mata bengkak. Ia menatap dirinya di cermin, melihat pantulan wanita yang tak lagi ia kenali. Dan Yushimatranya sebet manchninas, dia Jaming Skenderingwes, kosong rapuh dan hilang arah. Namun di dalam bayangan itu, perlahan muncul api kecil. Api itu menyala pelan, tetapi konsisten. Api itu adalah keinginan untuk berdiri, untuk melawan, untuk mencari kembali siapa dirinya. Aisyah menarik napas panjang. Ia tahu jalannya tak akan mudah. Ia tahu luka ini tak akan sembuh dalam sehari. Tapi ia juga tahu ia tak mau tenggelam dalam kepahitan. Ia harus menemukan jawabannya. Dan untuk itu, ia harus melangkah keluar dari bayang-bayang, menghadapi Laila, menghadapi Zaki, menghadapi dirinya sendiri. Hari itu, ia duduk lama di kamar, menulis di buku catatannya. Ia menulis semua yang ia rasakan, semua pertanyaan yang mengganggu pikirannya, semua kemarahan yang selama ini ia pendam. Setiap kata yang ia tulis terasa seperti beban yang terlepas sedikit demi sedikit. Ia menulis bukan hanya untuk mencatat, tetapi untuk mengeluarkan semua racun yang mengendap di dadanya. Ketika selesai, Yudesh menutup buku, itu menaruhnya di meja, lalu berdiri. Dengan langkah pelan, tapi mantap, ia mengambil telepon genggamnya, mencari nama Rina, seorang teman lama yang kini menjadi jurnalis. Ia mengetik pesan singkat. Aku butuh bantuanmu. Ada cerita yang harus kamu dengar. Dengan mengirimkan pesan itu, Aisyah tahu bahwa langkah pertamanya telah dimulai. Langkah kecil, tetapi berarti langkah yang akan membawanya ke jalan panjang, penuh tantangan, penuh luka, tetapi juga penuh harapan. Ia menatap keluar jendela, sekali lagi melihat matahari yang kini bersinar terang di langit. Untuk pertama kalinya sejak malam itu, ia tersenyum kecil,
Senyum lemah tapi tulus. Aku akan baik-baik saja, bisiknya pada dirinya sendiri. Aku akan menemukan jalanku hari itu. Setelah mengirim pesan kepada Rina, Aisyah duduk lama menatap layar ponsel, menunggu balasan. Tak lama kemudian, pesan dari Rina muncul singkat, namun memberi harapan. Besok kita bertemu, ceritakan semua. Membaca pesan itu, Aisyah merasakan campuran lega dan takut. Ia tahu langkah ini akan membuka lebih banyak luka. Tetapi ia juga tahu ia tak bisa lagi membiarkan semua ini terjadi tanpa melawan. Hatinya sudah cukup lama menahan sakit. Kini saatnya ia berbicara. Malam itu, Aisyah duduk di teras rumah, menatap langit gelap yang bertabur bintang. Udara malam terasa dingin, tetapi dalam kesunyian itu ia menemukan sedikit ketenangan. Namun ketenangan itu hanya berlangsung sesaat. Suara pintu pagar yang terbuka membuatnya menoleh. Di sana berdiri, Laila masih dengan cadar hitamnya, hanya memperlihatkan sepasang mata yang tajam. Bayangan itu berdiri diam, tak bergerak seperti patung yang menunggu untuk dipanggil. Aisyah berdiri pelan menatap sosok itu dengan hati yang berdebar. Tetapi kali ini bukan hanya karena takut, melainkan juga karena marah. Aku ingin bicara, suara Laila pelan. Namun terdengar jelas. Aisyah menatapnya lama lalu membuka pintu pagar. Masuklah, katanya, dengan nada datar tanpa emosi. Mereka duduk di ruang tamu berhadapan, hanya diterangi lampu kecil di sudut ruangan. Laila melepaskan cadarnya, perlahan memperlihatkan wajah yang dulu sangat dikenalnya. Wajah itu masih cantik, tetapi kini dihiasi garis-garis keras di sudut mata, seperti bekas luka batin yang lama terpendam. "Kenapa kamu datang malam-malam seperti ini?" Laila tanya Aisyah, pelan menahan getar di suaranya. Laila menatapnya, matanya dalam penuh sesuatu yang sulit ditebak. "Karena aku tahu, kamu sudah tahu jawabnya. Aku tahu, kamu sudah melihat aku bersama Zaki. Jadi tak ada gunanya lagi aku bersembunyi." Ia menghela napas panjang, lalu tersenyum tipis. "Aku datang untuk menjelaskan. Bukan untuk meminta maaf, bukan untuk membela diri, tapi hanya untuk memberitahumu. Kenapa aku melakukan semua ini?" Aisyah diam mendengarkan, matanya tetap mengunci pada Laila. Dulu Laila mulai berbicara, suaranya tenang. Namun setiap kata terasa seperti pisau. "Aku mencintai Zaki. Kamu tahu itu kan? Bahkan sebelum kamu mengenalnya, aku sudah lama mengaguminya. Aku selalu percaya suatu hari dia akan melihatku. Aku percaya suatu hari dia akan memilihku. Tapi ternyata aku salah." Ia menunduk sebentar, matanya berkaca-kaca. "Kamu datang, Aisyah. Kamu sahabatku sendiri. Dan tanpa sadar, tanpa niat, kamu merebutnya dariku." Aisyah menggeleng pelan. "Aku tidak merebut siapapun, Laila. Aku bahkan tidak pernah tahu kalau kamu mencintainya sedalam itu. Kamu sendiri yang bilang kamu bahagia waktu kami bertunangan. Kamu sendiri yang tersenyum waktu aku undang kamu di acara lamaran. Kenapa kamu gak pernah bilang apa-apa?" Laila tertawa kecil, tawanya pahit. "Karena aku bodoh, Aisyah. Aku terlalu gengsi untuk mengaku. Aku terlalu malu untuk memperlihatkan rasa sakitku. Aku pergi meninggalkan semua berharap aku bisa melupakan. Tapi ternyata, semakin aku mencoba lari, semakin rasa itu menghantui." Ia menatap Aisyah lagi. Sorot matanya kini tajam. "Tahun-tahun itu, aku hidup dengan dendam. Setiap malam, aku bertanya pada Tuhan, kenapa bukan aku? Kenapa kamu yang mendapat semua? Kamu punya keluarga yang utuh, kamu punya suami yang baik, kamu punya kehidupan yang sempurna. Sementara aku kehilangan semuanya. Kamu gak tahu rasanya, Aisyah. Kamu gak tahu rasanya menjadi orang yang ditinggalkan, merasa tak pernah cukup, tak pernah diinginkan." Aisyah merasakan sesuatu mencubit hatinya. Antara iba dan marah bercampur menjadi satu. "Dan karena itu, kamu mendekati Zaki lagi. Karena itu kamu mau menghancurkan pernikahan kami.
Suaranya pelan tetapi penuh luka. Laila mengangguk. Ya karena itu, aku ingin kamu merasakan apa yang aku rasakan. Aku ingin kamu kehilangan seperti aku kehilangan. Aku ingin kamu tahu rasanya ditinggalkan, dikhianati, dirampas. Aku ingin melihatmu hancur, Aisyah. Aisyah terdiam lama. Suasana di ruangan itu terasa berat, seolah udara pun menolak mengalir. Tapi Laila, kamu sudah menang. Aku sudah hancur. Kamu sudah berhasil. Sekarang apa lagi yang kamu mau? Laila tersenyum samar. Aku tidak tahu. Mungkin aku pikir, kalau aku melihatmu hancur, aku akan merasa lebih baik. Tapi ternyata tidak. Aku masih kosong. Aku masih marah. Dan aku masih merasa kehilangan. Ia menunduk lagi memainkan jemarinya di pangkuan. Aku kira membalas dendam akan menyembuhkan aku, tapi justru membuat aku semakin jauh dari diriku sendiri. Aisyah menunduk ke air mata, mulai menggenang di pelupuk matanya Laila. Kamu tahu enggak, aku selalu doain kamu. Sejak kamu pergi, aku selalu titip doa di setiap salatku, supaya kamu sehat, supaya kamu bahagia, supaya kamu menemukan jalanmu. Aku enggak pernah marah kamu pergi. Aku cuma sedih kehilangan sahabatku. Dan sekarang, aku kehilangan kamu lagi. Tapi kali ini lebih dalam. Laila menatapnya, matanya berkaca-kaca. Aku tahu, Aisyah. Itulah kenapa kamu selalu lebih baik dariku. Kamu selalu bisa memaafkan, selalu bisa mendoakan. Sementara aku hanya dipenuhi kebencian. Ia berdiri pelan mengambil cadarnya, lalu menatap Aisyah untuk terakhir kali malam itu. Aku gak akan ganggu kamu lagi. Aisyah, aku akan pergi. Aku gak tahu kemana. Tapi aku tahu, aku gak pantas lagi. Ada di sini, ia mengenakan cadarnya kembali, menutupi wajahnya, lalu melangkah ke pintu. Ketika tangan Laila menyentuh gagang pintu, Aisyah berdiri. Laila, panggilnya pelan. Laila menoleh. Aku belum bisa memaafkan kamu. Tapi aku juga gak mau terus membenci kamu. Aku cuma berharap suatu hari nanti kamu juga bisa memaafkan dirimu sendiri. Laila menatapnya lama kemudian, mengangguk pelan lalu membuka pintu dan berjalan pergi ke dalam gelapnya. Malam Aisyah berdiri di ambang pintu, menatap punggung Laila yang semakin menjauh, hingga akhirnya menghilang di balik bayangan udara. Malam berhembus pelan membawa aroma tanah basah setelah hujan gerimis. Di dalam hatinya terluka yang belum tinggi. Ada demoran yang belum seajman, tetapi juga ini ada kelegaan kecil karena akhirnya mendengar kebenaran walaupun pahit. Malam itu Aisyah duduk sendirian di ruang tamu. Ia memeluk lututnya, menatap kosong ke dinding. Ia tahu perjalanannya belum selesai. Ia tahu masih banyak hal yang harus ia hadapi. Tetapi, satu hal yang ia yakini, ia sudah mengambil langkah pertama, mendengar, memahami, dan menerima kenyataan. Dan dari langkah kecil itu, ia akan mulai menyusun kembali serpihan hidupnya yang berantakan. Ketika fajar mulai menyingsing, Aisyah bangkit menutup jendela dan mematikan lampu. Di luar langit mulai berwarna oranye pucat. Dalam hati ia berbisik, aku akan baik-baik saja. Aku harus baik-baik saja. Dan dengan langkah pelan, ia menuju kamarnya membawa harapan tipis bahwa suatu hari luka ini akan sembuh dan ia akan menemukan kembali dirinya yang dulu pernah hilang. Pagi itu, Aisyah bangun dengan perasaan aneh. Setelah semalaman merenung dan menangis dalam diam, ia merasa tubuhnya ringan, tetapi hatinya tetap berat. Bayangan Laila yang datang tadi malam masih tergambar jelas di kepalanya bersama semua pengakuan yang keluar dari mulut sahabat lamanya. Kata-kata Laila berputar seperti gema yang tak kunjung hilang, menimbulkan luka baru di setiap sudut hatinya. Namun di balik rasa sakit itu perlahan tumbuh sebuah tekad. Aisyah tahu Enmia cuek semua hanya duduk diam. Ia harus menemukan kebenaran. Tidak hanya untuk dirinya, tetapi untuk semua orang yang pernah percaya kepada Zaki, kepada Laila, kepada gambaran kesempurnaan yang selama ini ia kira nyata. Setelah mandi
dan mengenakan pakaian sederhana, Aisyah duduk di meja makan sambil memandangi cangkir kopi yang mengepul pelan. Pikirannya mulai menyusun rencana. Ia ingat percakapannya dengan Rina kemarin dan janji mereka untuk bertemu hari ini. Tanpa banyak pikir, Aisyah mengetik pesan kepada Rina, memastikan jam dan tempat pertemuan mereka. Tak lama, Rina membalas mengajak Aisyah bertemu di sebuah kafe kecil dekat kantor redaksinya. Jam 10 pagi, Aisyah berangkat menumpang taksi online ke kafe tersebut. Sepanjang perjalanan, ia menatap keluar jendela, memandangi hiruk-pikuk kota yang terasa asing. Semua terasa berjalan. Seperti biasa, orang-orang bergegas bekerja. Anak-anak sekolah, berlarian pedagang, membuka lapak. Namun di dalam dirinya ada badai yang terus berputar. Ketika akhirnya ia tiba di kafe, ia melihat Rina sudah duduk di sudut ruangan dengan laptop terbuka dan secangkir kopi di sampingnya. Aisyah menghampiri duduk perlahan, mencoba menyembunyikan kegugupan yang melingkupi. "Terima kasih, sudah mau ketemu," kata Aisyah, pelan menatap Rina dengan mata lelah. Rina tersenyum hangat, menyentuh tangan Aisyah pelan. "Tentu saja aku mau ceritakan semuanya, Syah. Aku di sini untuk mendengarkan." Aisyah menarik napas panjang, lalu mulai menceritakan dari awal. Ia menceritakan tentang malam-malam Zaki, pulang larut tentang pesan singkat dari El di ponsel suaminya, tentang bisikan jamaah di masjid, tentang langkahnya yang mengikuti Zaki ke rumah tua itu, hingga pengakuan Laila semalam. Rina mendengarkan tanpa menyela, hanya sesekali mengangguk matanya serius. Alisnya berkerut setiap mendengar bagian yang mengusik. "Ini lebih besar dari yang kupikir," ujar Rina setelah Aisyah selesai bercerita. "Kalau benar, Laila mendekati Zaki dengan niat membalas dendam, ada kemungkinan dia tidak bekerja sendiri. Kamu yakin dia cuma ingin membuatmu sakit hati? Atau ada sesuatu yang lebih besar di balik ini?" Pertanyaan itu membuat Aisyah terdiam. Ia memutar kembali semua kejadian dalam pikirannya. Memang ada yang terasa janggal. Kehadiran Laila terlalu tiba-tiba, terlalu terencana. Aisyah bukan hanya datang untuk menguji hubungan mereka, tetapi seolah membawa misi yang lebih dalam. "Aku juga nggak yakin," Rin jawab Aisyah akhirnya. "Tapi aku harus tahu. Aku nggak bisa terus-terusan hidup dalam tanda tanya." Rina mengangguk pelan. "Baiklah, aku akan bantu. Kita mulai dari Laila. Aku akan coba cari jejak digitalnya, riwayat pekerjaannya, tempat tinggal terakhirnya. Sementara itu, kamu harus cari tahu apa yang sebenarnya dilakukan Zaki di rumah tua itu. Bisa jadi ada dokumen catatan atau apapun yang mereka sembunyikan." Aisyah mengangguk, matanya mulai menyala dengan semangat yang pelan-pelan tumbuh. Mereka berdua menyusun rencana Rina akan menelusuri jejak Laila lewat jalur media dan narasumber, sementara Aisyah akan kembali ke rumah tua itu. Malam ini mencari bukti yang bisa mengungkap semua. Mereka berpisah dengan janji saling memberi kabar. Sepanjang jalan pulang, Aisyah merasa langkahnya lebih mantap. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa memiliki tujuan. Malam itu, setelah memastikan Zaki pergi ke masjid seperti biasa, Aisyah mengenakan jaket dan kerudung gelap, membawa senter kecil dan tas selempang. Ia keluar rumah dengan hati-hati, menumpang ojek online ke dekat lokasi rumah tua. Ketika sampai, ia berjalan pelan menuju bangunan. Itu memastikan tak ada orang di sekitar rumah tua itu, berdiri sunyi, diterangi cahaya bulan yang samar. Pintu depannya tertutup, tetapi jendela samping tampak sedikit terbuka. Aisyah mendekat menahan napas, lalu mencoba mendorong jendela itu perlahan. Dengan sedikit usaha, ia berhasil masuk. Di dalam suasana gelap dan pengap, bau debu dan kayu lapuk memenuhi hidungnya. Dengan bantuan senter, Aisyah menyisir ruangan. Di sudut ada meja kayu dengan tumpukan kertas amplop dan buku catatan. Ia mendekat, membuka satu persatu matanya, meneliti setiap lembar. Beberapa di antaranya berisi catatan keuangan tulisan tangan Laila,
bahkan salinan dokumen komunitas keagamaan yang terdengar asing baginya. Di salah satu kertas tertulis angka-angka besar disertai tanda tangan yang samar. Hatinya berdegup kencang. Apakah ini bukti penggelapan dana? Ataukah sesuatu yang lain? Di antara tumpukan itu, ia menemukan sebuah foto lama. Foto dirinya. Dan Laila diambil saat mereka masih SMA tersenyum bersama di bawah pohon mangga. Namun yang membuatnya merinding adalah bagian wajahnya. Di foto itu dicoret dengan tinta merah dan di belakang foto tertulis, "Kamu akan tahu rasanya." Aisyah memegang foto itu. Erat merasakan dingin merayap di tulang punggung. Tidak hanya sekadar dendam, ini adalah obsesi. Laila telah menyimpan kebencian itu terlalu lama. Dan kini melampiaskannya dengan cara yang ia sendiri tak sangka. Saat ia hendak memasukkan foto dan dokumen ke dalam tas, terdengar suara langkah di luar. Aisyah panik, mematikan senter, bersembunyi di balik lemari. Kayu suara itu semakin dekat, lalu terdengar pintu depan dibuka pelan. Dari celah, ia melihat sosok Laila masuk berbicara pelan di telepon. "Ya, aku sudah pastikan semua Zaki gak akan bisa mundur, Aisyah. Dia gak akan berani melawan. Dia terlalu lemah." Suaranya terdengar, yakin penuh keyakinan atas kemenangan yang sudah ia rencanakan. Aisyah menahan napas, hatinya berdegup semakin cepat. Setiap kata Laila seperti belati menusuk dadanya. Kini ia tahu, bukan hanya soal cinta, bukan hanya tentang Zaki. Laila sedang menjalankan sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang mungkin juga melibatkan Zaki tanpa sepenuhnya ia sadari. Ketika Laila keluar, Aisyah menunggu beberapa saat sebelum keluar dari persembunyiannya. Ia buru-buru keluar lewat jendela, berlari menjauh dari rumah itu, membawa tas berisi bukti yang entah bagaimana akan ia gunakan nanti. Malam itu, Aisyah duduk di meja kerjanya, menata semua kertas dokumen dan foto. Ia menatap semua itu dengan campuran marah, sedih, dan lega. Kini ia memiliki sesuatu. Kini ia tak hanya punya cerita, tetapi juga bukti. Ia mengirim pesan kepada Rina. "Aku dapat sesuatu. Kita harus bicara besok." Setelah itu, ia menyandarkan tubuhnya di kursi, memejamkan mata sebentar. Di dalam gelap, ia berbisik pada dirinya sendiri. Ini baru permulaan. Aku belum selesai. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Aisyah merasa dirinya bukan hanya korban. Ia adalah pejuang, dan ia akan bertarung sampai akhir. Pagi itu, Aisyah duduk di depan meja makan, memandangi berkas-berkas dan foto yang ia bawa pulang semalam. Di atas meja tersebar tumpukan kertas berisi catatan keuangan. Surat-surat dan foto-foto yang membuat hatinya mencengkerut setiap kali melihatnya. Ines tak boleh terusang seperengkum andros tepas nakuader, bukti perselingkuhan. Tetapi bagian dari sebuah rencana yang lebih besar. Sebuah jaringan kebohongan yang dirangkai perlahan oleh Laila, entah dengan tujuan apa. Rasanya aneh melihat nama-nama asing tertulis di dokumen itu, melihat angka-angka yang begitu besar tercatat dalam catatan keuangan Aisyah. Bukan ahli dalam hal ini, tetapi ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan. Telepon genggamnya bergetar pelan. Sebuah pesan dari Rina masuk. "Aku sudah siapkan waktunya. Kita bisa bertemu di kantor jam 10. Bawa semua yang kamu punya." Aisyah membaca pesan itu pelan, lalu mengangguk pada dirinya sendiri. Dengan hati-hati, ia memasukkan semua dokumen ke dalam tas selempangnya, memastikan tidak ada yang tertinggal. Ia menatap sekeliling rumah, sebentar rumah yang selama ini menjadi saksi cinta dan pengkhianatan. Lalu ia keluar menutup pintu dengan tenang, seolah mengunci satu bab dalam hidupnya dan bersiap membuka halaman baru. Saat sampai di kantor, Rina ia mendapati temannya itu sudah menunggu di sebuah ruangan kecil yang penuh dengan tumpukan buku dan kertas. Rina menyambutnya dengan pelukan singkat, lalu menarik kursi untuknya. "Letakkan semuanya di sini," kata Rina. Sambil menunjuk meja kerjanya, Aisyah membuka tasnya,
mengeluarkan dokumen satu persatu. Rina meneliti setiap lembar dengan mata tajam, sesekali mencatat sesuatu di buku catatannya. Ini lebih serius dari yang aku bayangkan, gumam Rina. Kamu sadar nggak, Syah, kalau ini bukan hanya soal kamu dan Zaki. Ini bisa jadi soal penyelewengan dana, mungkin juga melibatkan pihak-pihak lain di komunitas. Itu Aisyah mengangguk pelan. Aku juga mulai curiga, Rin Laila nggak datang hanya untuk merusak pernikahanku. Dia datang dengan rencana. Dia sudah siapkan semuanya. Bahkan Zaki pun sepertinya cuma bagian kecil dari rencananya Rina menatapnya serius. Kamu berani maju? Tanyanya pelan Aisyah, menarik napas panjang. Aku harus berani. Kalau aku diam, semuanya akan tetap seperti ini. Laila akan terus menang, dan aku akan terus terjebak dalam kebohongan Rina. Tersenyum tipis. Baiklah, kita akan mulai dari sini. Aku akan siapkan artikel investigasi, tetapi kita harus hati-hati. Kita nggak bisa menuduh langsung tanpa bukti kuat. Kecusmo akan serangkai mam semua stand station. Kita sedang akan cari narasumber yang pernah terlibat dengan Laila atau komunitasnya. Sementara itu kamu tetap harus hati-hati. Laila bukan orang yang mudah ditebak. Aisyah mengangguk, hatinya berdebar. Tetapi dalam dadanya ada nyala kecil yang mulai tumbuh. Untuk pertama kalinya, ia merasa dirinya bukan hanya korban, tetapi seseorang yang punya kendali atas jalan hidupnya sendiri. Hari-hari berikutnya, Aisyah menghabiskan waktunya membantu Rina menyusun data. Mereka memeriksa setiap dokumen, mencocokkan nama-nama, mencari hubungan antara catatan keuangan dan aktivitas Laila di komunitas agama yang pernah ia ikuti. Setiap petunjuk kecil menjadi bagian dari puzzle yang lebih besar. Aisyah juga mulai mendekati beberapa jamaah lama, bertanya dengan hati-hati tanpa membuat mereka curiga. Dari percakapan itu, ia mendengar desas-desus tentang wanita bercadar yang sering terlihat bersama Zaki di Masjid Lama, tentang bisik-bisik mengenai pengumpulan dana yang tidak jelas kemana arahnya. Semua itu semakin menguatkan kecurigaannya bahwa Laila bukan hanya datang untuk merebut Zaki, tetapi membawa misi yang lebih gelap. Sementara itu, Zaki mulai menunjukkan tanda-tanda gelisah. Ia sering pulang larut malam, menghindari tatapan Aisyah. Lebih banyak diam di rumah. Kadang ia duduk lama di ruang tamu menatap kosong ke dinding, seperti menanggung beban besar yang tak mampu ia ungkapkan. Suatu malam, ia mendekati Aisyah, duduk di kursi seberangnya, lalu berkata, "Pelan Aisyah, aku ingin bicara." Aisyah hanya menoleh, tidak berkata apa-apa. Zaki menunduk memainkan jemarinya gelisah. "Aku tahu kamu sudah tahu. Aku tahu kamu sudah lihat aku dengan Laila. Aku tahu semua ini salah. Tapi aku terjebak, Syah. Aku nggak tahu harus bagaimana." Aisyah menghela napas panjang. "Mas, aku nggak butuh alasan. Aku butuh kejujuran. Kalau Mas masih punya sedikit saja harga diri, tolong jawab satu hal. Apa yang Mas lakukan di rumah tua itu? Apa sebenarnya hubungan Mas dengan Laila Zaki?" Terdiam lama. Matanya berkaca-kaca Laila. Datang ke aku bilang dia butuh bantuan. Dia bilang dia dalam masalah. Awalnya aku cuma mau bantu Syah. Tapi lama-lama, aku nggak tahu bagaimana aku jadi bagian dari rencananya. Dia memintaku menemani dia mengurus dana untuk komunitas itu. Dia bilang dia takut sendiri. Aku percaya. Aku pikir ini bagian dari tugas sosial. Tapi ternyata aku salah. Aisyah menatapnya tajam. Mas sadar nggak selama Mas sibuk membantu, Laila aku di rumah ini sendirian bertanya-tanya, menahan malu mendengar bisik-bisik orang menahan sakit setiap kali melihat Mas pulang larut tanpa penjelasan. Mas sadar nggak, Mas? Sudah bukan cuma menghancurkan pernikahan kita, tapi juga menghancurkan kepercayaan orang-orang yang selama ini percaya sama Mas Zaki. Terdiam, air matanya jatuh pelan. Aku nggak pantas lagi, Syah. Aku tahu aku nggak pantas lagi jadi suamimu.
Tapi aku juga nggak tahu bagaimana memperbaiki semua ini. Aisyah berdiri, menatap Zaki dengan mata lelah. Aku nggak minta Mas memperbaiki, karena semua ini sudah terlalu rusak. Aku cuma minta Mas jujur kepada aku, kepada jamaah, kepada dirimu sendiri. Kalau Mas masih mengaku sebagai ustaz, sebagai imam, sebagai pemimpin, buktikan dengan keberanian mengakui kesalahan. Ia berbalik, melangkah ke kamar, meninggalkan Zaki yang masih duduk terdiam di ruang tamu, wajahnya tertutup kedua tangannya. Hari itu artikel pertama, Rina terbit di situs berita lokal. Judulnya sederhana, tetapi penuh makna. Jejak gelap wanita bercadar skandal yang mengguncang komunitas. Artikel itu tidak menyebut nama Zaki atau Laila secara langsung, tetapi cukup memberi petunjuk bagi mereka yang mengenal. Perlahan bisik-bisik di masjid mulai menguat. Jamaah mulai bertanya-tanya. Beberapa mendatangi Aisyah, menanyakan kebenaran kabar itu. Aisyah hanya menjawab dengan senyum tipis, "Tunggu saja. Semua akan terungkap." Setiap hari tekanan semakin besar. Zaki mulai jarang muncul di masjid. Laila mulai jarang terlihat. Namun Aisyah tahu badai ini belum selesai. Ia tahu Laila tidak akan diam begitu saja. Dan benar saja suatu malam sebuah pesan masuk ke ponselnya. Pesan tanpa nama pengirim. "Kamu pikir kamu menang? Ini belum selesai Aisyah. Aku akan pastikan kamu jatuh." Membaca pesan itu, Aisyah menarik napas panjang. Ia tahu pertempuran ini belum usai. Tetapi ia juga tahu, kali ini ia tidak akan berlari. Ia akan berdiri, ia akan melawan. Ia akan menulis akhir ceritanya sendiri. Dan malam itu, sambil menatap keluar jendela, melihat hujan pelan turun membasahi bumi, Aisyah berbisik pada dirinya sendiri. "Aku sudah terlalu lama diam. Kini waktunya aku bersuara. Waktunya aku membela diriku sendiri." Malam itu hujan turun semakin deras, membasahi seluruh kota, dengan suara rintik yang ritmis menenangkan, namun sekaligus menegangkan. Aisyah duduk di kursi dekat jendela, memandangi tetesan air yang mengalir di kaca, membentuk pola-pola acak yang samar, seolah menggambar peta kehidupannya yang sedang kacau. Pesan terakhir dari Laila masih terngiang di kepalanya. Pesan yang menjadi ancaman, pesan yang jelas menyatakan bahwa semua ini belum selesai. Aisyah tahu cepat atau lambat, Laila akan datang lagi. Ia hanya belum tahu kapan, belum tahu dalam bentuk apa. Suara ketukan pintu mengejutkan Aisyah dari lamunannya. Pelan ia berdiri, langkahnya hati-hati mendekati pintu depan. Ketukan itu terdengar sekali lagi, lebih keras, lebih mendesak. Aisyah menarik napas panjang, lalu membuka pintu perlahan. Dan di sana berdiri Laila, basah kuyup oleh hujan. Kerudungnya menempel erat di wajahnya. Matanya bersinar dengan campuran kemarahan, kelelahan, dan keputusasaan. Hujan turun tanpa ampun membasahi kedua wanita itu. Tetapi tak ada yang bergerak, seolah waktu berhenti di ambang pintu. "Aku ingin bicara," kata Laila. Pelan suaranya hampir tenggelam dalam suara hujan. Aisyah menatapnya lama sebelum membuka pintu lebih lebar. "Masuklah," ucapnya, nadanya tenang, nyaris dingin. Laila melangkah masuk, meninggalkan jejak basah di lantai. Mereka duduk berhadapan di ruang tamu, hanya diterangi lampu kecil yang redup. Suara hujan menjadi latar yang menekan, membuat setiap kata yang akan terucap terasa lebih berat. "Kamu menang Aisyah," kata Laila setelah beberapa saat diam. Suaranya getir, matanya menatap lurus ke depan, bukan ke Aisyah. Artikel itu, semua sudah mulai terungkap. Jamaah sudah mulai bicara. Zaki sudah mulai kehilangan kepercayaan orang. Kamu sudah berhasil menghancurkan semuanya. Ia menghela napas panjang, lalu menatap Aisyah langsung. "Tapi apakah kamu bahagia sekarang?" Aisyah menatap. Laila mencoba mencari kebohongan di balik tatapannya. Tetapi yang ia lihat hanyalah kehampaan. "Aku tidak pernah ingin menghancurkan siapapun." Laila jawab, Aisyah pelan.
Aku hanya ingin kebenaran. Aku hanya ingin kamu berhenti mengacak-acak hidupku. Aku hanya ingin kamu berhenti membawa luka lama yang kamu pelihara itu ke dalam rumah tanggaku. Laila tertawa pelan tawa yang penuh kepahitan. Nyaris terdengar seperti tangisan. Kamu gak akan pernah mengerti, Aisyah. Kamu gak akan pernah mengerti. Rasanya menjadi aku. Semua orang selalu berpihak padamu. Semua orang selalu menganggap kamu baik, kamu benar, kamu sempurna. Sementara aku selalu bayanganmu, selalu berada di belakangmu, selalu menjadi sisa dari semua yang kamu tinggalkan. Aisyah menarik napas, dalam matanya mulai berkaca-kaca. Aku tidak pernah ingin kamu jadi bayanganku, Laila. Aku tidak pernah menganggapmu lebih rendah. Kamu sahabatku, kamu keluargaku. Tapi kamu memilih jalur ini. Kamu memilih membawa dendammu sendiri. Kamu memilih menjauh, bukan aku. Suaranya pelan, tetapi penuh luka. Dan sekarang kamu datang lagi, bukan untuk memulai dari awal, tetapi untuk merusak apa yang aku miliki. Laila terdiam, matanya mulai berair. Ia menunduk tangannya, menggenggam erat kain rok yang basah. Aku gak tahu lagi, Aisyah. Aku gak tahu aku siapa lagi sekarang. Setelah semua ini, aku merasa kosong. Aku pikir aku akan merasa puas setelah melihatmu terluka. Tapi nyatanya aku malah merasa lebih hancur. Ia mendongak lagi, menatap Aisyah dengan mata yang lelah. Aku kehilangan semuanya, Syah. Bukan hanya Zaki. Bukan hanya persahabatan kita. Aku kehilangan diriku sendiri. Aisyah menghela napas panjang, dadanya terasa berat. Laila, aku juga kehilangan banyak hal. Aku kehilangan kepercayaan, aku kehilangan ketenangan. Aku kehilangan impian tentang keluarga kecil yang aku bayangkan bersama Zaki. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak mau kehilangan diriku sendiri. Dan aku tidak mau kamu juga kehilangannya. Ia menatap Laila dalam mencoba menyampaikan rasa, iba rasa sayang yang masih tertinggal meski tertutup lapisan luka. Kamu masih bisa kembali, Laila. Kamu masih bisa memilih jalur lain. Air mata Laila jatuh mengalir tanpa suara. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, tubuhnya mulai bergetar. Aku gak tahu harus kemana. Aisyah, aku gak punya siapa-siapa lagi. Suaranya pecah di sela isakan Aisyah mendekat memegang bahu Laila pelan. Kamu selalu punya jalan pulang, Laila. Tapi jalan itu bukan lewat dendam. Bukan lewat kebencian. Ia menggenggam bahu Laila lebih erat. Jalan itu ada ketika kamu mau memaafkan dirimu sendiri. Laila perlahan menurunkan tangannya, menatap Aisyah dengan mata merah. Aku gak tahu apakah aku pantas dimaafkan, bisiknya. Aku sudah terlalu jauh. Aisyah tersenyum kecil, walau di matanya masih ada bekas air mata. Kalau aku bisa memaafkan kamu, kenapa kamu gak bisa memaafkan dirimu? Laila terdiam lama. Mereka berdua hanya saling menatap dalam keheningan yang dipenuhi suara hujan. Beberapa menit kemudian, Laila berdiri. Ia menarik napas panjang, menatap sekeliling rumah. Terima kasih, Aisyah, katanya pelan. Aku gak layak mendengar kata-kata itu darimu, tapi terima kasih. Ia melangkah menuju pintu, berhenti sebentar sebelum membukanya. Aku akan pergi, mungkin lama, mungkin selamanya. Aku harap kamu menemukan kebahagiaan yang aku gak pernah bisa raih. Ia membuka pintu, melangkah keluar ke dalam hujan, berjalan pelan, menjauh tanpa menoleh lagi. Aisyah berdiri di ambang pintu, menatap punggung Laila yang perlahan menghilang di balik tirai hujan. Angin malam membawa aroma tanah basah dan kesepian. Dalam hatinya ada ruang kosong yang ditinggalkan. Ruang yang dulunya penuh dengan cerita persahabatan. Kini hanya tinggal kenangan. Namun di sela rasa sakit itu ada ketenangan. Karena ia tahu malam ini adalah akhir. Akhir dari dendam. Akhir dari pengkhianatan, akhir dari satu bab dalam hidupnya. Ketika pintu tertutup kembali, Aisyah bersandar di kayunya, menutup mata sebentar.
Menarik napas panjang. Ia tahu besok tidak akan mudah. Ia tahu luka ini masih akan terasa, tetapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa ringan. Ia merasa bebas. Ia merasa akhirnya ia memegang kendali atas hidupnya sendiri. Dan malam itu, di dalam keheningan rumahnya ditemani suara hujan yang perlahan reda. Aisyah duduk di kursinya menulis satu kalimat di buku catatannya. Akhir ini adalah awal. Aku memilih untuk hidup, bukan hanya bertahan. Keesokan paginya, cahaya matahari perlahan menembus celah tirai. Kamar menyinari wajah Aisyah yang masih terjaga setelah malam panjang penuh renungan. Ia duduk di tepi ranjang, menatap kosong keluar jendela. Pikirannya melayang pada peristiwa semalam, pada sosok Laila yang pergi di bawah hujan, meninggalkan bayangan panjang yang tak mudah dihapus. Ada kelegaan aneh yang ia rasakan sekaligus kesedihan yang tak terucap. Ia tahu, meski Laila sudah pergi, luka yang ditinggalkan sahabatnya itu akan membutuhkan waktu lama untuk sembuh. Suara ketukan pelan di pintu membuat Aisyah menoleh. Pintu kamar terbuka sedikit menampakkan wajah Zaki yang lelah. Matanya sembab wajahnya pucat dan ada garis-garis keletihan di sudut bibirnya. Ia berdiri di sana seperti seseorang yang sudah terlalu lama memikul beban berat. Aisyah, suaranya pelan nyaris berbisik. Boleh aku bicara? Aisyah menarik napas panjang, lalu mengangguk pelan. Masuklah, jawabnya datar tanpa nada kemarahan, tanpa kelembutan. Zaki melangkah masuk duduk di kursi dekat jendela. Beberapa saat, ia hanya diam, menatap keluar mengikuti arah pandangan Aisyah angin. Pagi berembus, pelan menggerakkan tirai dengan ritme yang menenangkan. Tetapi, di antara mereka, keheningan terasa berat, seperti jurang yang memisahkan dua hati yang dulu begitu dekat. Aku akan pergi, Aisyah. Akhirnya Zaki membuka suara-suaranya pelan. Namun jelas, Aisyah menoleh. Pelan menatap wajah suaminya. Lama, mencoba mencari makna di balik kata-kata itu. Pergi kemana, tanyanya tanpa ekspresi. Zaki menarik napas dalam menunduk menatap tangannya yang saling menggenggam erat. Aku sudah mengajukan pengunduran diri dari masjid. Aku sudah bicara dengan pengurus. Aku nggak bisa lagi berdiri di mimbar berbicara tentang iman dan kebaikan. Sementara aku sendiri, penuh dosa, penuh kebohongan. Aisyah tetap diam membiarkan Zaki melanjutkan. Aku akan pergi ke kota lain. Aku butuh waktu untuk memperbaiki diriku, untuk menebus kesalahanku. Kalau itu masih mungkin, aku nggak tahu apakah aku bisa kembali jadi orang yang pantas. Tapi aku tahu, aku nggak pantas lagi ada di sini di sampingmu. Suaranya pecah di akhir kalimat. Ia menatap Aisyah dengan mata berkaca-kaca, berharap ada sesuatu yang tersisa di hati istrinya. Tetapi yang ia temui hanya tatapan tenang, tanpa kebencian, tanpa kasih. Aisyah menghela napas panjang, lalu berdiri pelan mendekat ke jendela. Mas, aku nggak akan menahanmu, karena aku tahu ini bukan lagi soal aku. Ini soal perjalananmu sendiri. Ia menatap keluar, melihat pohon mangga di halaman yang bergoyang ditiup angin. Aku sudah terlalu lelah berharap, terlalu lelah menunggu, terlalu lelah memaafkan kesalahan yang sama berulang-ulang. Pergilah, Mas, kalau itu jalan yang menurutmu terbaik. Zaki bangkit mendekat pelan menatap punggung Aisyah dengan rindu yang menyakitkan Aisyah. Aku tahu, aku sudah menghancurkan banyak hal. Aku tahu, aku nggak pantas lagi meminta apapun. Tapi satu hal yang aku ingin kamu tahu, aku tetap mencintaimu, meski aku gagal menunjukkannya dengan benar. Meski aku mengecewakanmu. Aisyah memejamkan mata sejenak, menahan desakan air mata yang mulai menggenang. Ia tidak ingin menangis lagi, tidak di hadapan Zaki, tidak untuk seseorang yang sudah terlalu sering menggores hatinya. Cinta Mas bukan cuma kata-kata jawab.
Aisyah pelan cinta itu pilihan-pilihan untuk tetap setia meski ada godaan. Pilihan untuk jujur meski ada risiko. Pilihan untuk menjaga meski sulit. Kalau Mas benar mencintaiku, Mas nggak akan membuatku harus memilih antara harga diriku atau memaafkan pengkhianatanmu. Ia menoleh pelan menatap Zaki dengan mata yang letih tetapi mantap. Dan aku memilih harga diriku. Mas, aku memilih mencintai diriku sendiri kali ini. Zaki menunduk dalam bahunya, bergetar suara isaknya pelan, namun menyayat. Ia mengambil tas kecil yang sudah ia siapkan sebelumnya, memeriksa isinya, lalu berdiri di depan pintu kamar. "Terima kasih Aisyah," katanya pelan. "Terima kasih sudah pernah mau bersamaku. Terima kasih sudah pernah mencintaiku." Ia membuka pintu perlahan melangkah keluar, lalu berhenti sejenak di ambang pintu. "Doakan aku Aisyah, supaya aku bisa jadi orang yang lebih baik." Aisyah menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. "Semoga Allah menunjukkan jalan terbaik, Mas. Semoga kamu menemukan kedamaian yang kamu cari." Dan dengan itu, Zaki melangkah pergi meninggalkan jejak sunyi di rumah yang pernah mereka huni. Bersama suara pintu depan tertutup pelan, seperti menandai berakhirnya satu bab dalam kisah mereka. Aisyah berdiri lama di ambang pintu kamar, mendengarkan langkah Zaki yang menjauh, hingga akhirnya lenyap ditelan deru kendaraan di kejauhan. Ketika suara itu benar-benar hilang, Aisyah duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke dinding. Tidak ada air mata yang mengalir, tidak ada isak yang pecah. Amirtasya heningan termuslimis menidurang terheningan yang unihnya membawa ketenangan. Yang ia tahu keputusannya tidak mudah. Yang ia tahu perpisahan ini akan meninggalkan ruang kosong yang tak mudah diisi. Tetapi ia juga tahu ini adalah langkah yang perlu. Langkah untuk membebaskan dirinya dari lingkaran luka yang tak berujung. Siang itu rumah terasa sepi. Tidak ada suara langkah Zaki. Tidak ada suara pintu yang terbuka atau tertutup. Hanya Aisyah dan pikirannya sendiri. Ia membereskan kamar perlahan, merapikan sisa-sisa keberadaan Zaki yang masih tertinggal. Di meja, ia menemukan foto pernikahan mereka. Bingkainya mulai berdebu. Ia memandangi foto itu, lama melihat senyum mereka yang dulu penuh harapan. Dengan tenang, ia membalikkan bingkai itu, meletakkannya menghadap ke bawah. Lalu ia menutup mata, menarik napas dalam hari itu. Aisyah keluar rumah untuk pertama kali tanpa Zaki. Ia melangkah ke masjid menyapa beberapa jamaah yang menatapnya dengan campuran iba dan hormat Ibu Fatimah. Salah satu jamaah senior mendekatinya menggenggam tangannya erat. "Kamu kuat. Nah, Allah bersamamu. Jangan pernah merasa sendiri." Aisyah tersenyum, tipis merasa hangat oleh pelukan Ibu Fatimah. "Terima kasih, Bu. Saya akan baik-baik saja." Ketika matahari mulai tenggelam, Aisyah duduk di beranda, memandangi langit senja yang memerah. Om bisa membawa form, apa catatannya menulis pelan. "Hari ini aku memulai lagi. Bukan sebagai istri seseorang. Bukan sebagai bayangan masa lalu. Tetapi sebagai diriku sendiri." Ia menutup buku itu, menatap langit sekali lagi, lalu tersenyum. Dalam senja itu, ia menemukan harapan. Dan dalam kepergian Zaki, ia menemukan ruang untuk dirinya tumbuh kembali. Malam itu sebelum tidur, Aisyah menatap cermin. Ia melihat wajahnya yang letih. Tetapi di balik kelelahan itu, ada cahaya kecil. Cahaya keberanian. Ia menyentuh bayangannya pelan lalu berkata lirih, "Kamu cukup. Kamu layak bahagia." Dan dengan itu, ia mematikan lampu berbaring, memejamkan mata, membiarkan malam memeluknya dengan tenang. Esok hari dunia tetap berjalan. Tetapi, kini Aisyah siap melangkah lagi, dengan langkahnya sendiri, dengan hatinya sendiri. Hari-hari berlalu tanpa Zaki. Waktu seperti mempercepat langkahnya. Tetapi di dalam hati Aisyah, segalanya masih berjalan perlahan. Meski rumah kini sunyi, ada ketenangan baru yang tumbuh di dalam kesunyian itu.
Ia mulai bangun pagi tanpa merasa dikejar bayang-bayang pertengkaran. Ia membuat teh hangat untuk dirinya sendiri. Duduk di teras dan menikmati embun yang menempel di ujung daun. Sesuatu yang dulu tidak pernah ia perhatikan saat hidupnya terlalu sibuk memikirkan orang lain. Pekerjaan sebagai pengajar privat mulai ia tekuni kembali. Myasid mengajar anak-anak membaca Al-Quran dan menulis dengan tangan halus seperti dulu. Setiap huruf, setiap ayat yang ia ajarkan menjadi pengingat bahwa dirinya masih berguna, masih bisa memberi, masih punya tempat untuk menyebar cahaya di tengah kegelapan yang pernah menyelubungi hidupnya. Anak-anak datang dengan wajah ceria, dan setiap tawa mereka membawa semburat harapan yang perlahan membasuh luka-luka lama. Hubungan dengan Rina pun semakin erat. Teman lamanya itu bukan hanya menjadi jurnalis yang membantu mengungkap kebenaran, tetapi juga menjadi pendengar setia, menjadi saksi bisu atas pertumbuhan Aisyah yang pelan-pelan belajar berdiri di atas kakinya sendiri. Suatu sore, di sebuah kedai kecil, tempat mereka biasa bertemu, Rina berkata, "Syah, kamu tahu nggak? Kamu bukan cuma bertahan, kamu berubah. Kamu tumbuh." Aisyah tersenyum, menatap cangkir tehnya yang mengeluarkan uap hangat. "Mungkin memang harus jatuh dulu untuk tahu rasanya berdiri," jawabnya pelan. Namun bukan berarti semua luka sembuh begitu saja. Kadang Aisyah masih terbangun di tengah malam, teringat wajah Zaki, suaranya ketika mengaji, caranya tersenyum saat pulang membawa oleh-oleh kecil. Ada bagian dalam dirinya yang masih merindukan masa lalu. Tetapi kini ia tahu, bukan karena cinta, melainkan karena kebiasaan. Ia belajar membedakan antara mencintai seseorang dan merasa nyaman dengan kehadirannya. Dan pelan-pelan ia belajar melepaskan keduanya. Laila tidak pernah kembali. Tidak ada kabar. Tidak ada pesan. Tidak ada jejak digital yang tertinggal. Seolah ia lenyap begitu saja bersama hujan malam itu. Kadang Aisyah bertanya-tanya, apakah Laila baik-baik saja? Apakah ia menemukan jalannya? Atau justru semakin tersesat? Tapi kemudian ia menyadari, bukan tugasnya lagi untuk mencemaskan seseorang yang memilih jalan berbeda. Yang bisa ia lakukan hanyalah mendoakan dalam diam, seperti dulu ketika mereka masih bersahabat dan belum ada luka yang memisahkan. Pada suatu siang yang tenang, saat Aisyah sedang menyapu halaman, datang sepucuk surat tanpa nama, tanpa alamat pengirim. Sampulnya sederhana, hanya tertulis satu kata kecil di pojok kanan. "Maaf." Ia membuka surat itu dengan hati-hati. Tulisan tangan yang ia kenali seketika. Walau sudah lama tak dilihat tulisan Zaki, dan di dalamnya ia membaca dengan hati yang gemetar Aisyah. "Aku sudah tahu, apakah surat ini akan kamu baca? Atau apakah kamu akan membakarnya begitu saja? Tapi aku ingin menulis ini, karena menulis adalah satu-satunya cara yang tersisa untuk kubicara kepadamu. Aku sedang berada di kota kecil di utara. Aku bekerja di perpustakaan pesantren, membersihkan buku-buku lama, merapikan arsip. Setiap malam aku tidur di kamar kecil, bersebelahan dengan aula tempat anak-anak mengaji. Ukseni masih suami aku belajar diam. Aku belajar menjadi kecil kembali. Aku tidak minta dimaafkan, karena aku tahu ada luka yang tidak bisa sembuh, hanya dengan kata maaf. Tapi aku ingin kamu tahu, aku sedang mencoba menjadi manusia yang lebih jujur, lebih utuh. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diriku sendiri. Moga suatu hari nanti, Allah menakdirkan kita bertemu kembali. Aku harap itu bukan sebagai musuh, bukan sebagai bayangan masa lalu, tapi sebagai dua orang yang pernah saling mencintai dan memilih saling melepaskan dengan damai." Zaki. Aisyah memegang surat itu lama membacanya. Berulang kali lalu, melipatnya perlahan dan menyimpannya di laci kecil dekat tempat tidurnya. Ia tidak menangis, tidak tersenyum, hanya mengangguk pelan. Ada sesuatu yang selesai dalam dirinya, sesuatu yang tidak butuh penjelasan lebih panjang. Ia tidak tahu apakah Zaki benar-benar akan berubah atau apakah mereka akan bertemu kembali. Tapi itu bukan lagi hal yang penting.
Yang penting adalah sekarang, di mana ia bisa hidup tanpa rasa takut, tanpa kebohongan, dan tanpa menggantungkan kebahagiaan pada siapapun. Beberapa bulan kemudian, Aisyah mulai menulis. Emyenches menuangkoskin sar inudumnya dalam lembaran-lembaran kertas. Bukan untuk mencari simpati, tetapi untuk melepaskan. Ia menulis tentang cinta yang tulus, tentang luka yang mengajarkan arti bertahan, dan tentang bagaimana seorang perempuan bisa bangkit dari reruntuhan harapannya sendiri. Ia tidak pernah menyebut nama, tidak pernah mengutuk siapapun, hanya kisah, hanya kebenaran. Tulisan itu kemudian ia kirimkan ke sebuah majalah perempuan yang biasa ia baca setiap bulan. Bomo tidak berharap banyak, hanya ingin aku bagikan kisahnya agar orang lain tahu bahwa mereka tidak sendirian. 2 bulan setelah pengiriman, ia menerima balasan. Tulisan itu dimuat dalam edisi khusus, disertai ilustrasi sederhana tentang seorang perempuan berdiri di atas batu besar menghadap ke laut lepas. Judulnya hanya satu kata, bertahan. Suatu pagi saat berjalan pulang dari pasar, seseorang menyapanya. Seorang ibu muda dengan bayi di gendongan tersenyum hangat dan berkata, "Bu Aisyah ya, saya baca tulisan ibu di majalah. Terima kasih. Saya juga sedang berjuang keluar dari hubungan yang menyakitkan. Cerita ibu bikin saya kuat lagi." Aisyah hanya tersenyum, matanya berembun lalu mengangguk. "Semoga kita semua kuat, Bu, karena kita layak untuk bahagia." Dan hari itu, langit Bogor tampak lebih biru dari biasanya. Angin bertiup lembut, menyapu dedaunan yang jatuh di pinggir jalan. Aisyah berjalan pulang dengan hati ringan. Di dalam dirinya masih ada ruang kosong, tapi bukan lagi karena kehilangan ruang itu. Kini menjadi taman kecil, tempat harapan baru tumbuh, pelan-pelan mengakar dalam diam. Ia belum tahu masa depannya akan seperti apa. Belum tahu siapa yang akan datang, siapa yang akan pergi. Tapi satu hal yang ia tahu, ia siap menyambut semuanya dengan tenang, dengan utuh. Karena hidup bukan tentang memiliki orang lain, melainkan tentang mengenali dan menerima diri sendiri. Dan pada akhirnya, mungkin itu yang paling suci dari segala bentuk cinta, cinta yang tumbuh dari keberanian untuk kehilangan